Halo, perkenalkan nama saya Yahya, NIM 135181029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas makalah yang saya buat dengan judul Pemanfaatan Pencocokan String dalam Prediksi Teks. Pada makalah tersebut, saya akan mengangkat sebuah permasalahan, atau lebih tepatnya, sebuah kegunaan pencocokan string dalam fitur yang sering sudah kita lihat pada saat ini, yaitu kita bisa lihat pada saat kita mengetik, kita sering menjumpai adanya teks yang muncul pada di atas keyboard waktu kita mengetik tersebut. Nah, itu merupakan prediksi teks yang muncul dengan menggunakan pencocokan string. Pada kali ini saya akan membahas beberapa algoritma pencocokan string yang dibuat, yaitu dengan menggunakan algoritma brute force, AMP, Boyer-Moore, regex, dan juga dengan menggunakan struktur data try. Untuk algoritma seperti brute force, KMP, Boyer-Moore, dan juga regex, hal tersebut sudah disampaikan pada kuliah. Yang seperti bisa diketahui, pada algoritma brute force, KMP dan juga Boyer-Moore itu akan melakukan pencocokan string satu persatu antara string text dengan string pattern. Sedangkan kalau menggunakan regex, kita akan memberikan pattern, lalu kita akan mencocokkan pattern tersebut dengan teks yang diberikan. Sedangkan kalau menggunakan struktur data try, kita akan membentuk sebuah struktur data seperti pohon yang berisi kumpulan koleksi string teks tersebut yang akan dicocokkan. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pencocokan string dengan fitur dari prediksi teks tersebut adalah, pertama, kita bisa mendata dulu kosakata yang ada pada kamus bahasa Indonesia tentunya. Nah, setelah kita melakukan pendataan tersebut, kita simpan ke dalam suatu struktur data sesuai dengan algoritma pencocokan yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin melakukan pencocokan string dengan menggunakan algoritma brute force, KMP, Boyer-Moore, nah, itu kita perlu memasukkan seluruh daftar kosakata itu ke dalam suatu list yang berisi kosakata yang terdapat pada kamus bahasa Indonesia. Kemudian, kalau misalnya kita ingin melakukan pencocokan string dengan menggunakan regex, kita akan menyimpan keseluruhan kata tersebut dalam satu string yang sangat panjang. Sedangkan, kalau misalnya kita ingin melakukan pencocokan dengan menggunakan struktur data try, kita akan menyimpannya dalam sebuah struktur data seperti pohon yang sudah saya sebutkan tadi. Langkah berikutnya adalah kita akan langsung memulai menggunakan pencocokan string tersebut. Untuk cocokan string dengan brute force, KMP, dan Boyer-Moore tentunya itu sudah dibahas pada materi perkuliahan. Nah, tapi bedanya adalah untuk kasus ini pada prediksi teks, karena kita akan memprediksi kata berikutnya yang akan dilengkapi, maka dari itu untuk pencocokannya ini kita hanya akan melihat pencocokan mulai dari kata pertamanya. Kalau sudah tidak ada yang cocok dari kata pertama, maka kata tersebut sudah bisa dikatakan tidak cocok dan tidak akan ditampilkan ke layar. Nah, untuk itu, selain itu, kalau misalnya kita ingin melakukan pencocokan dengan menggunakan regex, kita harus memberikan batasan kepada polanya, seperti kata yang akan ditemukan berada pada batas kata, yaitu bisa dipisahkan oleh spasi ataupun new line. Nah, lalu selanjutnya, dengan menggunakan struktur data try, kita tidak perlu mencari, karena itu bentuknya sebagai struktur data pohon, maka kita tinggal melakukan traversal terhadap node yang merupakan string yang akan kita cocokkan, yaitu string yang akan dicocokkan adalah string yang sudah kita ketik. Nah, di sini adalah
kita tidak akan menuju ke node di mana itu adalah kata yang tidak kita ketikkan. Nah, selanjutnya, setelah kita mengunjungi node tersebut, kita siap untuk mengenerate setiap kemungkinan kata yang bisa untuk melengkapi kata yang sudah kita ketik tersebut. Nah, ini ada di langkah keempat. Langkah keempat ini, kita akan melakukan generate daftar kata yang cocok. Setelah pada saat menggunakan algoritma brute force, KMP dan Boyer-Moore, kita tentunya sudah mendapatkan kata-kata mana saja yang cocok ataupun tidak. Nah, kata-kata tersebut setelah kita melakukan pencocokan lalu dapat hasilnya cocok, itu bisa langsung kita masukkan ke dalam sebuah list. Nah, sedangkan kalau menggunakan regex, itu semua hasil katanya sudah dalam bentuk list. Nah, tapi kalau untuk dengan menggunakan struktur data trie, kita perlu melakukan traversal DFS. Nah, dengan DFS ini, kita akan melakukan traversal mulai dari string terakhir yang cocok tersebut, mulai dari node tersebut, kita akan melakukan traversal hingga ke leaf node. Kalau misalnya sudah di leaf node, kita akan memasukkan path dari root ke leaf node tersebut. Nah, path dari root ke leaf node tersebut merupakan kata yang diprediksi. Setelah itu, setelah kita melakukan DFS tersebut, kita sudah berhasil mendapatkan daftar kata yang cocok. Selanjutnya, kita tinggal tampilkan saja ke layar hasil list yang telah kita temukan tersebut. Menurut saya, pendekatan dengan menggunakan struktur data trie lebih efisien. Karena struktur data trie tidak akan menuju ke node di mana node itu bukan merupakan bagian dari string yang telah diketik, sehingga kita tidak perlu melakukan pencocokan terhadap string yang bukan merupakan string yang kita ketikkan, sehingga itu akan memangkas efisiensi waktu dan juga kompleksitas waktu yang harus dikeluarkan. Nah, tentunya dengan menggunakan struktur data tree ini, kompleksitas algoritma yang bisa kita peroleh adalah kompleksitas logaritmik. Tentunya itu sudah cukup cepat. Berikut hasil pemaparan makalah strategi algoritma yang sudah saya buat mengenai pemanfaatan pencocokan string dalam prediksi teks. Sekian dan terima kasih.